Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Rahimani rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana Allah azza wa jalla telah memberikan kita kehidupan, memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Dan di antara kenikmatan yang kita rasakan adalah memiliki pasangan yang soleh atau soleha. Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, tungkal mar'a li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, limaliha, karena hartanya. Yang kedua, lihasabiha, karena nasabnya. Yang ketiga, lijamaliha, karena kecantikannya. Yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Kemudian kata Nabi SAW, fasfar bidati din tarabat yadak. Maka pilihlah agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Dalam kesempatan ini kita akan bahas sedikit bagaimana tata cara atau kiat-kiat agar kita mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha. Yang pertama adalah kiatnya kita berdoa minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita minta pada Allah, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan pasangan yang soleh. Atau seorang akhwat, seorang wanita, pemudi yang ingin menikah, maka dia minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan jodoh lelaki yang soleh. Dan kita berdoa minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana doa dalam Al-Quran Al-Karim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat ini atau dalam ayat ini, itu dalam surah Al-Furqan ayat 74. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan-keturunan qurratu a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati dan jiwa. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam-imam bagi orang bertakwa. Faedah dan ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasannya kita minta dianugerahkan istri-istri atau keturunan yang soleh dan soleha, atau keturunan yang baik, penyejuk mata kita, penyejuk hati kita. Diminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan pasangan, baik itu seorang pemuda mencari seorang akhwat, pemudi hendak yang mencari wanita yang soleha. Karena kata Nabi SAW, ad-dunya mata' wa khairu mata'i dunya al-mar'a salihah. Dunia ini kata Nabi SAW adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang soleh atau wanita yang soleh. Kemudian kiat yang 2, agar kita mendapatkan jodoh, yaitu ikhtiar, berusaha. Berusaha kita untuk mencari jodoh pasangan yang soleh dan soleha. Sebagaimana perbuatan seorang wanita yang datang pada Nabi SAW. Dia pernah menantang pada Nabi ketika dia berjumpa dengan Nabi. Wahai Rasul, inni wahabtu min nafsi. Wahai Rasul, sungguhnya aku ingin menghibahkan diriku kepadamu. Ya. Maksudnya apa? Wanita ini minta dinikahi oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW melihat wanita itu. Kemudian ternyata Nabi SAW, beliau tidak berhasrat dengan wanita tersebut. Kemudian ada seorang pemuda mengatakan, ya Rasulullah, zawajniha, nikahkan aku dengan dia, illam takun laka bihaja, kalau engkau tidak berhasrat dengan wanita itu. Kemudian Nabi mengatakan, hal indaka min syai' tusdiquha, apakah engkau memiliki harta atau memiliki sesuatu untuk jadi sebagai mahar? Apa kata dia? Ma indi syai'un illa izari, ya Rasulullah, aku enggak punya apa-apa kecuali sarung. Kecuali sarungku ini. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau engkau berikan sarung itu sebagai mahar, engkau pakai apa kalau duduk? Ya. Kemudian kata Nabi SAW, iltamis syai'an, cari sesuatu ya untuk dijadikan sebagai mahar. Dia cari, dia berusaha, ternyata tidak dapat apa-apa. Kemudian kata Nabi lagi, iltamis syai'an wal khatam min hadid, carilah walaupun cincin dari besi, cari sesuatu. Dan dia juga tidak mendapatkan. Apa kata Nabi SAW? Hal indaka mal Qur'an. Hal indaka al-Quran atau hal ma'aka minal Quran. Apakah engkau memiliki hafalan Quran? Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku hafal surat ini dan surat itu. Kemudian akhirnya Nabi SAW, ya, beliau menikahkan pemuda itu, ya, dengan si wanita tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya si wanita itu mendatangi Nabi SAW. Ikhtiar, dia berusaha. Walaupun dia ditolak Nabi SAW, tapi dia mendapatkan seorang pemuda.
Maka seorang wanita ketika dia ingin menikah, sudah berhasrat ingin menikah, maka dia berusaha. Ya. Namun dalam hadis ini bukan berarti dia harus menghibahkan diri kepada orang lain. Kalau misal timbul fitnah maka jangan. Tapi kalau dia ingin mengajukan diri pada orang yang soleh, maka tidak mengapa. Asalnya tidak ada ya fitnah yang terjadi. Wan fidin wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian seorang ikhwan juga mencari pasangan yang soleh, soleha. Ya, wanita yang soleha. Dia berusaha, dia cari tahu ke sana kemari, ya, agar dia mendapatkan wanita yang soleha. Kemudian juga bagi orang tua yang memiliki seorang putri wanita, orang tua juga harus berusaha membantu anaknya, dan anak harus jujur. Si putrinya harus jujur kalau memang dia sudah ingin menikah, ngomong sama orang tuanya. Ini kiat yang ketiga, jujur sama orang tua. Kalau dia sudah ngebet pengen menikah, segera menikah. Jangan lama-lama bilang sama orang tua. Bahwasannya sudah pengen menikah gitu. Bagaimana perbuatan Umar bin Khattab ketika Hafsah menjanda, sendirian, single. Ya. Kemudian Umar bin Khattab mendatangi Abu Bakar, menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar As-Siddiq agar Abu Bakar Siddiq menikahi Hafsah. Tapi Abu Bakar Siddiq kala itu tidak mau menikah. Kemudian Umar mendatangi Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan juga tidak mau menikah kala itu. Kemudian Hafsah akhirnya dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian ketika Umar bicara dengan Abu Bakar Siddiq kala itu bukan tidak mau menikahi Hafsah, tapi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut ya nama Hafsah, kemudian akhirnya Rasulullah menikahi Hafsah. Subhanallah. Wanifidin. Ya, ini juga penting bagi para orang tua ketika sudah melihat gerak-gerik anak-anaknya yang ingin menikah, maka bantu segera pernikahan. Kemudian kiat yang keempat, hendaknya mereka bergaul dengan orang-orang yang saleh. Atau seorang wanita dia bergaul dengan sadah, wanita-wanita yang salehah. Kenapa? Karena ketika dia ingin menikah, mungkin ada informasi yang dia dapatkan, atau ada biro jodoh yang memang syar'i, ya, agar dia mudah mendapatkan pasangan yang soleh, maka dia bergaul sama orang-orang yang soleh, ya, dengan komunitas yang baik. Mana tahu ada kabar gembira, atau ada kabar seorang laki-laki yang mencari wanita soleha, maka ajukan diri Anda, minta bantuan, selagi itu memang kita butuhkan. Ya, sebagaimana ini perkataan Abdullah bin Abbas. Ketika Abdullah bin Abbas, ya beliau mengatakan kepada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair kala itu ditanya oleh Abdullah bin Abbas, "Azawatsa, wahai Sa'id, apakah engkau telah menikah?" Apa kata Sa'id? "La, aku belum menikah." Ya. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, "Tazawwaj fa inna khaira hadhihi ummah aktsaruha nisaa." Kata Abdullah bin Abbas, maka menikahlah engkau wahai Sa'id, karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang banyak istrinya. Dalam riwayat ini menunjukkan bahwasannya hendaknya kita ya bergaul dengan orang-orang yang memang soleh atau orang-orang yang soleha, agar kita termotivasi untuk menikah. Sebagaimana perbuatan Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Sa'id bin Jubair, "Tazawwaj, wahai Sa'id, menikahlah engkau." Ya, ini menunjukkan bahwasannya kita butuh motivasi untuk menikah. Karena ada orang-orang memang dia takut kalau menikah, takut begini begitu dan seterusnya. Maka dengan motivasi yang baik, motivasi yang memberikan semangat, insya Allah mudah-mudahan kita akan berusaha terus mendapatkan pasangan yang soleh atau yang soleha. Kemudian yang terakhir, kiatnya agar kita mendapatkan jodoh, ya, yang soleh atau yang soleha, hendaknya kita berusaha terus, ya, belajar agama Islam, belajar din, ya, belajar dengan baik agama ini. Karena dengan kita belajar, kita tahu ilmunya dan tahu cara-caranya bagaimana mendapatkan jodoh yang soleh atau jodoh yang soleh. Kita belajar. Karena al-ilmu qabla qaul amal. Berilmu dulu baru berbuat dan beramal. Dengan kita mengetahui cara bagaimana mencari jodoh yang soleh atau soleha, kita baca buku-buku para ulama yang berkaitan tentang mencari jodoh, atau berkaitan tentang pernikahan, atau yang lainnya, atau bagaimana kiat-kiat mencari jodoh yang soleh atau soleha. Ya, dalam kitab-kitab fikih ada bab nikah kita baca.
bagaimana kisah Fatimah binti Qais ketika dia dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jaham. Ya, ini juga termasuk bagaimana kiat mencari jodoh. Kenapa? Karena Fatimah binti Qais ini ketika dia dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jaham, dia mendatangi Rasulullah SAW. Ini kiat mencari jodoh. Dan dia tidak langsung memutuskan. Dia minta solusi dari Nabi SAW, minta arahan bimbing dari Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah binti Qais, "Amma Muawiyah fasu'lukun mamalahu." Adapun Muawiyah itu adalah orang yang miskin, kata Nabi SAW. Adapun Abu Jaham, ar-rajulu la yadau asa min atiqi. Adapun Abu Jaham dia laki-laki yang tidak pernah meletakkan cambuknya dari punggungnya. Suka mukul keras. Oleh karena itu, ini pentingnya ketika seorang pemudi atau akhwat, wanita yang soleha, ada yang melamar dia konsultasikan dulu siapa sih ikhwan ini. Baik nggak agamanya, baik nggak akhlaknya. Ya, cari tahu. Kemudian Nabi mengatakan pada Fatimah bin Qais, "Ingkahi Usama, nikahlah engkau dengan Usama." Ya, perkara itu. Kemudian kata Fatimah bin Qais, "Aku tidak menyukai nikah dengan Usama." Tapi akhirnya Fatimah bin Qais mau menikah dengan Usama. Dan dia mendapat kebaikan ketika dia menikah. Ya, akhirnya dia mendapat kebaikan ketika menikah dengan Usama. Ini penting, akhwati fillah. Ya, ketika kita ingin mencari jodoh, kita konsultasikan dulu dengan orang yang berilmu, dengan orang yang alim, orang yang saleh. Agar apa? Agar kita mendapatkan pasangan yang saleh atau saleha. Demikian, barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Kiat-kiat jodoh, ya semoga anti mudahkan dalam mencari jodoh, ya. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pasangan yang saleh dan saleha. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.